Shalom rekan-rekan Seman seluruh dunia dimanapun kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington Yerusalem. Kita tahu bahwa kebangkrutan dunia ini karena bukan ketidakmampuan atau kekejaman Tuhan, bukan. Karena ada sekelompok orang yang serakah, ya kan? Kalau istilah Gandhi itu, tokoh bangsa India, dunia ini cukup untuk 100, bukan mungkin 3.000 triliun manusia. Tapi tidak cukup untuk satu manusia serakah. Makanya dunia ini selalu bangkrut. Kurang apa coba? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, Yugoslavia dibubarin, Uni Soviet dibubarin, Cekoslovakia dunia tetap bangkrut. Kenapa? Ya serakah, nggak mau berbagi. Ya kan? Makanya sekarang tahapannya itu ya sesuai dengan tertulis di Injil. Bukan lagi tahapan perang dunia pertama, kedua, bukan. Mereka jenuh. Kita ini sudah kurang apa ya kan? Bikin perang dunia pertama kedua sudah, bubarin Uni Soviet sudah, bubarin Yugoslavia sudah. Bosan mereka bubarin negara. Lalu mereka bertanya, apakah yang hartanya tidak bisa bangkrut? Tuhan Yesus. Makanya mereka benturkan sekarang perang ideologi ini dengan ikut Tuhan atau anti Tuhan. Makanya saya tanya anak-anak depan rumah saya itu kan, bedengnya si Ahad itu kan, cucung-cucung, kamu takut Tuhan? Tidak. Kamu takut Tuhan? Hah? Cuma lupa, kalau di Indonesia ini lupa. Segala sesuatu ada proses. Ya kan, contoh kayak Indonesia waktu zaman melawan penjajahan ada proses. Mau merdeka ada deklarasi, Budi Utomo, Sumpah Pemuda. Begitu juga waktu kami 98 ada proses. Melawan ini dulu rektorat, ketua jurusan, lurah, camat. Begitu juga kalau misalnya dunia hitam, ya kan. Tanya aja perampok-perampok, sebelum merampok dia gambar dulu, ada proses. Begitu juga sekolah misalnya, kan ya, Tito, Listio, Budi Gunawan, misalnya sekolah tamat SD, SMP, SMA baru bisa masuk Akpol, ya kan? Bisa nggak masuk Akpol dengan ijazah palsu? Bisa nggak masuk Akpol dengan ijazah SMP? Artinya ada proses. Nah, kalian lupa itu, mau melawan Tuhan. Terlalu cepat proses. Kalau kalian, istilah kalian, terlalu cepat. Ya kan? Udah bener orang luar negeri itu bikin undang-undang kondomisasi, babinisasi. Tujuannya apa nanti? Anti Tuhan. Tapi kalian nggak mau gitu. Nggak bisa. Mau sejuta kali lah pendeta-pendeta cabul dan tokoh-tokoh agama di tempat ibadah masing-masing ngomong, oh dapat sejuta, oh dapat. Nggak akan bisa mereka berani mengatakan ganti Pancasila, lawan Tuhan. Nggak akan berani. Kenapa? Karena nggak dilatih keberaniannya. Untuk perang itu juga perang ideologi harus latihan, bukan melatih. Nggak bisa. Contoh, itulah guna tentara Marinir latihan tiap hari, Kopassus latihan tiap hari, SEAL latihan tiap hari. Tujuannya apa? Melatih keberanian, bukan berarti nggak bisa. Makanya latihan, dudukin misalnya kantor camat, dudukin koramil. Contoh nih di depan ini nih, rumah wali kota, tuh jatuhkan gambar Pancasilanya, harus berani. Ya kan, percuma kalian 10 tahun ini nggak ada guna. Ijazah palsu kalian contoh, ya ijazah palsu kemana, percaya proses. Ya kan, semuanya ada proses, termasuk dunia hitam pun ada proses. Contoh bandar-bandar narkoba, mana ada langsung gua mau megang narkoba Palembang, mana bisa, belajar dulu. Jual ganja kecil-kecilan, mana bisa. Semua dunia, mau dunia hitam kayak dunia putih, gak ada proses. Nah, kalian gagal memahami itu, atau kalian pura-pura nggak tahu. Ya Tito bener bilang. Makanya saya bilang orang-orang yang di depan rumah saya itu, kalian penakut, kataku. Tanya aja, saya caci maki, banci kalian. Saya sudah latih cabut, awas kau mati kau keluar. Tanya aja mereka. Saya lapor Polda, saya tahu Polda pasti, tapi saya ikuti prosesnya. Benar nggak ini perang ideologi? Benar, karena Polda menolak laporan saya. Artinya perang ideologi. Kenapa? Karena sudah menggunakan infrastruktur negara. Ngerti nggak lo? Di mana-mana kalau sudah menggunakan infrastruktur negara berarti perang ideologi. Pertanyaan, ideologi macam mana? Ikut Tuhan atau anti Tuhan? Kalau kapitalis, komunis, kalian itu sudah nggak itu. Buktinya nggak mengenal lagi time is money. Apa persamaan komunis, kapitalis dan Pancasila? Sama-sama bicara uang, sama-sama bicara produktivitas. Ideologi kalian ada bicara uang? Enggak, buktinya dapat. Mana ada kan? Nutup jalan. Ada bicara produktivitas itu? Artinya apa? Seluruh ideologi dunia kalian coba lawan.
Apa itu? Produktivitas. Makanya BUMN sekarang banyak tutup segala macam. Waktu kemarin kan BUMN, katanya BUMN pengurangan jam kerja. Artis dari situ ada udah ketahuan mau bangkrut ini negara. Di mana-mana, baik di negara kapitalis, komunis, Arab, Israel, prinsipnya satu, pabrik harus buka 24 jam. Kalian kurangi jam kerja. Lanjutkan. Nampak kali kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Nampak kali kalian kerja berdasarkan pesanan. Kalau istilah orang-orang di Twitter tuh, ini proyek. Iyalah, terlihat dari cara kerja kalian itu terlihat. Wah, ini nggak ngerti ini pesanan semua ini. Ya, jadi jelas ya, kenapa kalian gagal 10 tahun itu sia-sia. Sudah benar sebenarnya tahapan mereka itu dipasang lah ijazah palsu memimpin. Tujuannya apa? Pembodohan. Wah. Kan kata orang itu kan kalau kata peribahasa Indonesia itu dalam tanda kutip, ketauladanan mewakili sejuta nasihat. Dipasang dalam tanda kutip ketauladanan itu ijazah palsu. Yang miskin-miskin ini kan terpropok kan. Wah, lihat ijazah palsu memimpin. Oh, lihat ijazah palsu. Terpropok lah yang bodoh-bodoh ini miskin-miskin ini kan. Kalau ijazah palsu bisa, kita bisa. Makanya didorong mereka kan setelah ijazah palsu matang, masa istilahnya kan. Didoronglah undang-undang kondomisasi. Didoronglah babinisasi. Mental semua kan. Kenapa? Karena kalian nggak dilatih. Pikiran yang organisasi triliunan dolar itu kan, wah ini sudah masak, ini sudah matang. Ijazah palsu berhasil. Seharusnya undang-undang kondomisasi itu berhasil. Rupanya di lapangan tidak dilatih. Misal, pedagang kaki lima dilatih melawan camat. Misal dengan latihan terus kelapu. Ternyata enggak kan? Makanya pedagang kaki lima itu penakut semua. Woi, koramil apa? Woi, kau gilo ngajak koramil. Kami ngajak baik. Berejo lah hubung ideologi. Kami yang penting dapat. Saya caci maki terus di kampung itu. Penakut kau ini 10 tahun cocok-cocokan nyambut pedang segala macam masih penakut. Waktu itu depan kapleri kan, hoi, nyok kapleri, nyok, lihat kapleri aja nggak berani, bagaimana mau melawan Tuhan? Hah? Melawan angkatan bersenjata dunia nyata aja takut. Ngayalnya terlalu mengima, nih fantasinya terlalu diima, nih. Makanya diledakkan orang di India Pakistan, dekat itu India Pakistan itu bomnya itu. Makanya kalau pagi-pagi saya perintahkan orang saya, kalian pagi-pagi langsung cium udara itu ya. Ada bau-bau radioaktif nggak? Kalau ada bau radioaktif bukan apa-apa, langsung kabur kita dari Indonesia. Pasti itu nuklir nggak bisa cegah lagi, bangkrut dunia ini. Jangan, sudah bosan mereka ngancur-ngancurin negara, bubarin negara, sudah bosan. Gagal. Perang dunia pertama sudah, perang dunia kedua sudah, Uni Soviet, Yugoslavia, Ceko dan segala macam sudah. Tetap bangkrut kan dunia. Mereka berpikir kan, apalah ya kekayaannya abadi kan, nggak habis-habis. Kerajaan Allah. Makanya sekarang ikut Tuhan, anti Tuhan. Makanya perangnya sekarang bukan horizontal lagi antar manusia, tapi melawan Tuhan. Terbacanya ini. Kayak nggak pernah perang ideologi aja kalian ini. Makanya belajar sejarah Indonesia waktu perang ideologi melawan penjajahan kan. Oh, Budi Utomo dulu. Oh, deklarasi dulu. Sumpah Pemuda. Kalian harus deklarasi. Kami pengikut ideologi Pancasila, anti Pancasila. Berani nggak? Baru melawan Tuhan. Kalian nggak bisa, cuma ngegas motor aja. Itu hanya persoalan waktu aja dimatiin sama aparat. Nggak bisa, harus latihan. Makanya belajar saja. Oh, Indonesia dulu merdeka, Budi Utomo organisasinya dibikin. Biar nggak sendirian. Baru deklarasi. Nah, kalian tuh sendirian. Sekarang saya tanya, organisasi apa yang ngikut kalian? PDIP. Kalau bicara ideologi berarti bicara partai politik dong. PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PKS nggak ada kan? Nah, makanya bikin Parcok BFC bikin partai. Kami partai maju tak gentar. Kayak kami dulu numbangi Soeharto kan. Ada Budi, Sri Bintang, ada PRD dan segala macam-macam. Banyak partai dulu. Partai-partai bawah tanah. Kalian apa? Partai bawah tanah kalian apa? Sampai detik ini nggak ada informasi. Ada partai bawah tanah. Misalnya Partai Frisek Jaya. Oh, Partai Frisek Indonesia. Nggak ada. Nggak bisa gerakan ideologi tanpa partai, nggak bisa. Nggak ada teorinya. Tito, Listio, Budi Gunawan dan lain-lain. BFC, goblok. Lu carilah ke Timur Tengah. Lu carilah ke Kuba. Nggak ada teorinya gerakan ideologi tanpa partai politik. Itu omong kosong, onani, fantasi.
ngayal. Ya, kalau ingin menang bikin partai politik. Kalau ingin dibantai, ya nikmati aja. Pura-pura gila kalian ini. Jadi jelas teman-teman sobat yang dunia, jangan karena mereka, ya saya sudah yakin lah orang-orang miskin nggak sadar bahwa ini perang ideologi, nggak ngerti mereka. Tapi kita ngerti. Kalau itu bersiap, berkumpul ke Eropa, lalu ke New York, ke Eropa, lalu ke Korea, nemui orang pakai cinta di Jimin, lalu ke New York, markas besar bangsa-bangsa dunia, PBB, Amerika Serikat, negeri akal sehat yang konsisten, time is money, produktivitas, bukan main-main. I love Jesus, I love Jimin. Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Jesus believes USA will take control the world. Arab will say we all American, Latino said we all American, the world said we all American because keep speaking high, my I love all.